Menyusul masih terjadinya perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah menyusun langkah-langkah strategis baru demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Komisi 5 DPR RI mengimbau pemerintah mereformasi angkutan laut di dalam negeri khususnya untuk keperluan ekspor-impor. Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-35 di Bangkok diharapkan mampu memberikan dampak baik bagi negara-negara anggota ASEAN. Halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya Anggun Klarini dan rekan saya Dedi Ramadan. Dan tentunya di edisi Jumat 8 November 2019 kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota Parlemen DPR RI di Senayan, Jakarta. Ya, untuk tema kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan sekolah taruhannya nyawa. Di sini mungkin ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sekolah-sekolah infrastruktur anak-anak di daerah-daerah pedesaan ini terkadang masih kesulitan untuk bisa menjangkau sekolah mereka. Mereka harus menghadapi beberapa medan-medan yang sebetulnya tidak layak untuk anak-anak seusia mereka lewati. Bahkan orang dewasa sedikit pun ini berbahaya sekali untuk melewati. Ada yang melewati jembatan yang tanpa tali, terkadang harus ada yang menyeberangi sungai, dan ini juga masih terlalu ekstrim ya untuk betul. anak-anak apalagi usia SD untuk mencapai ke sekolah, dan juga masih banyak bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya digunakan. Banyak sekolah yang ketika anak-anak sedang menuntut ilmu akhirnya gedungnya roboh, gentengnya copot. Ini berbahaya sekali untuk keselamatan para sekolah para siswa yang sedang bersekolah di sekolah tersebut tentunya. Kita nanti akan membahas terkait dengan tajuk utama tersebut di segmen utama. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan dulu, di sini ada 3 berita pertama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen. Ini pertama dari perlunya strategi atasi perlambatan ekonomi. Menyusul masih terjadinya perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah menyusun langkah-langkah strategis demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dan berikut laporan selengkapnya pemirsa. Menyusul masih terjadinya perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah menyusun langkah-langkah strategis baru demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati meminta pemerintah harus lebih inovatif dalam membuat kebijakan untuk menambah penerimaan negara. Selama ini, pemerintah dinilai hanya mengandalkan sektor-sektor fiskal dan moneter seperti pajak, PNBP, dan hutang. Padahal masih banyak sektor atau pos yang bisa diberdayakan sebagai sumber penerimaan negara. Tetapi bagaimana sumber itu dikelola dengan baik? Inefisiensi terjadi di mana-mana. Banyak lahan kosong kita yang belum dioptimalkan. Perikanan, perkebunan, pertanian itu yang harus digesa. Jadi saya mendorong bahwa penerimaan negara itu diluaskan lagi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Hari Purnomo mengaku khawatir terhadap kondisi perekonomian hingga tahun 2020 nanti. Jika pemerintah tidak segera menyusun dan menjalankan langkah-langkah strategis, proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 tidak akan tercapai. Masih business as usual, belum ada terobosan-terobosan baru, belum ada gagasan baru, belum ada inovasi baru. Oleh karenanya saya khawatir kondisi 2020 ini bukannya membaik tapi malah memburuk. Tanpa adanya inovasi, tanpa adanya terobosan, tanpa adanya efisiensi. Kita hanya mengandalkan hutang-hutang. Ya sudahlah, hutang itu wajar-wajar saja, tapi makin hari jangan makin nambah. Mustaqim dan Edo TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati meminta pemerintah harus lebih inovatif dalam membuat kebijakan untuk menambah penerimaan negara. Selama ini pemerintah dinilai hanya mengandalkan sektor-sektor fiskal dan moneter seperti pajak, PNBP, dan utang. Padahal masih banyak sektor atau pos yang bisa diberdayakan sebagai sumber penerimaan negara. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Hari Purnomo mengaku khawatir terhadap kondisi perekonomian hingga tahun 2020 nanti. Jika pemerintah tidak segera menyusun dan menjalankan langkah-langkah strategis, proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini tidak akan dapat tercapai.
Kalau misalnya masih di angka 5,2%, memang sepertinya butuh perhatian khusus ya Dadia, karena ini year to year-nya itu seperti tidak ada pergerakan dari laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apakah yang disalahin di kebijakannya atau yang salah itu dari penetapan atau pengetahuan masyarakat sendiri untuk membantu laju pertumbuhannya? Mungkin juga terkait dengan konsumsi Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan bagaimana Indonesia sebagai negara produsen ya. Betul. Ini Indonesia jangankan untuk membicara ekspor, bahkan produk-produk yang kita gunakan sendiri ini masih banyak produk-produk yang digunakan dari produk impor. Nah ini pertanyaan sekali, apakah memang Indonesia tidak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan utamanya masyarakatnya sendiri? Ini kan menjadi pertanyaan juga. Padahal pembangunan infrastruktur tuh lagi gila-gilaan. Nah itu dari mana tuh? Kenapa kok bisa malah jadi melambat? Harusnya kan jadi pertumbuhan yang cukup tinggi di Indonesia. Ya baik pemirsa, kita akan beralih ke berita berikutnya terkait angkutan laut Indonesia perlu direformasi, dan di sini Komisi 5 DPR RI menghimbau pemerintah mereformasi angkutan laut di dalam negeri khususnya untuk keperluan ekspor impor. Komisi 5 DPR RI menyayangkan kapal asing lebih banyak digunakan untuk aktivitas ekspor impor dan penggunaan kapal dalam negeri masih minim. Untuk itu pemerintah harus terus mengatasi defisit di sektor angkutan laut tersebut. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mengimbau pemerintah mereformasi angkutan laut di dalam negeri khususnya untuk keperluan ekspor impor. Komisi 5 DPR RI menyayangkan kapal asing lebih banyak digunakan untuk aktivitas ekspor impor dan penggunaan kapal dalam negeri masih minim. Untuk itu pemerintah harus serius mengatasi defisit di sektor angkutan laut tersebut. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mendukung langkah pemerintah yang fokus membangun konektivitas maritim melalui tol laut agar tidak terjadi disparitas harga antara Indonesia Timur dan Barat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tol laut ini yang pertama yang harus dikerjakan adalah bagaimana membuat keseimbangan antara Timur Barat dulu. Pak Presiden menurut saya sudah memulai hal yang sangat baik sekali dengan tidak lagi membangun infrastruktur yang dia sebut Jawa sentris. Ya, dia memulai dari daerah terluar, kemudian daerah-daerah terpencil. Tapi kalau kita mau jujur juga, data yang saya himpun, dana infrastruktur tetap terbesar masih di Pulau Jawa. Anggota Komisi 5 DPR RI, Irwan, mendorong reformasi angkutan laut, khususnya untuk keperluan ekspor impor. Hal tersebut mendorong peningkatan produksi kapal di Indonesia. Harus ada pengetatan untuk barang, ya, produksi yang keluar masuk Indonesia harus menggunakan kapal berbendera Indonesia. Walaupun memang pada faktanya ada kendala untuk meningkatkan produksi kapal Indonesia, karena bea masuk dikenakan pada komponen-komponen dalam pembuatan kapal. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mendukung langkah pemerintah yang fokus membangun konektivitas maritim laut tol atau melalui tol laut agar tidak terjadi disparitas harga antara Indonesia Timur dan Barat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini anggota Komisi 5 DPR RI, Irwan, mendorong reformasi angkutan laut khususnya untuk keperluan ekspor impor. Hal tersebut untuk mendorong peningkatan produksi kapal di Indonesia. Ya ini tentunya kalau untuk terkait bagaimana ekspor impor ini membutuhkan juga angkutan laut yang memadai. Jangan sampai nanti permasalahan angkutan laut ini menjadi masalah lagi ke depannya, karena kan kita bilang bahwa ekspor di Indonesia ini karena produksinya masih belum bisa memenuhi, dalam negeri pun masih belum bisa dipenuhi sendiri. Ternyata ini angkutan laut juga ternyata memerankan sangat penting. Nah, ya, karena kondisinya kan di sini masih banyak sekali perusahaan asing yang berusaha membawa produknya masuk ke Indonesia masih menggunakan kapal mereka. Ini bagaimana caranya pakai kapal Indonesia aja nih, karena pertama produksi di Indonesia kecil, apa yang bisa dimanfaatkan itu berarti angkutan laut untuk membawa produknya tersebut. Itu bisa jadi pemasukan juga nanti ke depan untuk bangsa negara. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari KTT ASEAN diharapkan bawa angin segar bagi Indonesia. Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-35 di Bangkok diharapkan mampu memberikan dampak baik bagi negara-negara anggota ASEAN, terutama dalam hal stabilitas keamanan dan bonus demografi ke depan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera berharap agar KTT ASEAN ke-35 di Bangkok dapat membentuk ASEAN yang lebih stabil, damai, dan makmur. Mengingat sebagai sebuah perserikatan regional, stabilitas di suatu negara dapat memengaruhi negara lainnya. Dan berikut laporan selengkapnya pemirsa. Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-35 di Bangkok diharapkan mampu memberikan dampak baik bagi negara-negara anggota ASEAN. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera berharap
agar KTT ASEAN ke-35 di Bangkok dapat membentuk ASEAN yang lebih stabil, damai, dan makmur. Mengingat sebagai sebuah perserikatan regional, stabilitas di suatu negara dapat mempengaruhi negara lainnya. Mardani menilai Indonesia harus menjadi negara yang paling cemerlang di antara negara ASEAN lainnya. Tentu kita berharap Indonesia kian menjadi the brightest country, negara paling cemerlang, ya, sehingga orang pasarnya besar, angka tenaga kerjanya bagus, bonus demografinya ada, demokrasinya baik, sehingga orang welcome. Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Fadly Zon mengatakan ASEAN harus menjadi organisasi regional yang memiliki manfaat bagi anggotanya. Ia berharap agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi ekspor negara lain, tetapi juga mampu memanfaatkan sebaliknya. Fadly menegaskan, KTT ASEAN harus kembali pada hakikat politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Bagi Indonesia sendiri, kita ini kan yang paling besar secara jumlah penduduk. Nah, jangan sampai kita hanya menjadi pasar, tapi kita tidak bisa memanfaatkan juga pasar dari negara-negara lain. Nah, jadi KTT ASEAN itu ya harus kembali lagi kepada hakikat politik luar negeri ini untuk kepentingan nasional. Apakah kepentingan nasional kita terpenuhi apa tidak gitu. Ya. Alda dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Menilai Indonesia harus menjadi negara yang paling cemerlang di antara negara ASEAN lainnya terkait dengan besarnya pasar tenaga kerja serta demokrasi yang sudah cukup berkembang di negara ini. Menurut Mardani, hal tersebut seharusnya bisa mengiring para investor untuk masuk ke Indonesia. Ketua BKSAP DPR RI Fadly Zon mengatakan ASEAN harus menjadi organisasi regional yang memiliki manfaat bagi anggotanya. Ia berharap agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi ekspor negara lain, tapi juga mampu memanfaatkan sebaliknya. Fadly menegaskan KTT ASEAN harus kembali kepada hakikat politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Ya, seperti waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan tadi bahwa baiknya infrastruktur antara Indo-Pasifik ini sendiri segera direalisasikan agar laju pertumbuhan tidak hanya di Indonesia sendiri, memang itu mungkin ke Indonesia kali ya, tapi juga untuk seluruh anggota di ASEAN ini merasakan laju pertumbuhan yang signifikan sehingga bisa mengalahkan dari benua lainnya. Ini sangat-sangat menyegarkan sekali mendengarnya. Semoga ini bisa bermanfaat ke depannya lebih banyak lagi dan nantinya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Betul sekali. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas apa saja menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kali ini kita membahas apa saja menjadi headline surat kabar. Di tangan saya sudah ada Pikiran Rakyat, Didadi. Ya, ini kita ada juga Harian Kompas di sini. Kalau di Harian Kompas terlihat di headline di depan ini ada pembahasan terkait dengan perkuat pengawasan dana desa. Dan juga di sini di bawahnya ada tumbuhkan industri di luar Pulau Jawa, serta ada semangat menyala di gedung sekolah baru. Lalu ini yang sempat gencar terkait dengan Dewan Pengawas, dan ini hadir bahwa Dewan Pengawas harus paham mengenai KPK sendiri, dan ada juga laporan jaksa pemeras. Nanti kita akan bahas lebih dalam di headline surat kabar yang terbit pada hari ini.
Ya, kita awali dengan harian Kompas pemirsa. Sini perkuat pengawasan dana desa. Munculnya dugaan adanya dana desa fiktif penerima alokasi dana desa menjadi peringatan untuk memperkuat pengawasan dan verifikasi faktual. Masih ada celah penyelewengan dana desa dan terungkapnya sejumlah desa fiktif, antara lain karena tidak memiliki warga yang menerima dana desa di beberapa daerah, menjadi peringatan untuk memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus verifikasi faktual desa ataupun kegunaan dana desa. Di sini ternyata maksud baik pemerintah untuk bisa menjangkau daerah-daerah di pedesaan-pedesaan terpencil ternyata disalahgunakan oleh beberapa oknum. Iya benar. Dan di sini sempat ada isu bahwa akan ada pemekaran provinsi juga ya, dengan otomatis desa-desanya juga akan bertambah mungkin jumlahnya. Ini harus ada kajian ulang nih kalau misalnya masih terjadi hal-hal seperti ini dari pihak pemerintah. Dan kita beralih ke berita selanjutnya terkait dengan dari pikiran rakyat mengenai laporkan jaksa pemeras. Di sini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta para kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya untuk melaporkan oknum jaksa yang diduga melakukan pemerasan, dan laporan harus jelas sehingga tidak menjadi fitnah. Para kepala desa mengembalikan 140 unit mobil operasional ke Pemkab Tasikmalaya dan sebagai bentuk protes atas ketimpangan hukum yang dialami para kepala desa dan minimnya perhatian terhadap mereka. Ini saya tidak tahu permasalahannya apa sebetulnya, tapi yang sangat berbahaya adalah karena jaksa ini merupakan penuntut umum ya. Jadi kalau memang beliau ini tidak adil dalam menetapkan tuntutan, ini berbahaya sekali dan juga bisa merugikan dari pihak terlapor, kan berbahaya sekali. Tapi mungkin juga sudah ada pertimbangan panjang nggak ada dia karena sudah sampai ke kejaksaan sejauh ini. Baik, pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline surat kabar. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama terkait dengan sekolah taruhannya nyawa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi Simas PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi Simas PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kita akan membahas terkait dengan topik utama mengenai sekolah taruhannya nyawa. Ini memang menjadi keprihatinan kita sendiri ya, bahwa di APBD dan APBN itu dapat prioritas 20%. Tapi kenapa sih masih ada nih daerah-daerah pelosok yang justru tidak terperhatikan oleh pemerintah? Sebetulnya karena memang dari pemerintah pusat juga sudah menentukan bahwa setiap APBD ini sudah seharusnya mengalokasikan dana mereka itu 20% untuk pendidikan. Namun ternyata pada actionnya ternyata banyak sekali daerah-daerah yang belum sampai 20%, bahkan ada yang nggak sampai 10%. Ini kan akhirnya sekolah ini kan menjadi taruhan dan nyawa siswa-siswa di sekolah tersebut menjadi taruhannya ketika sekolah akhirnya roboh gedungnya. Betul. Dan juga ada mungkin yang longsor, juga gedung sekolahnya yang masih belum layak, kadang-kadang bahkan buku pelajaran aja nggak ada di sekolah tersebut. Jadi di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengaku sedih atas peristiwa robohnya atap bangunan kelas sekolah dasar atau SD Negeri Gentong, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur yang menyebabkan jatuhnya 2 korban jiwa. Namun sebelum itu kita akan saksikan dulu pemirsa tajuk yang berikut ini pemirsa. Sekolah taruhannya nyawa.
SD Gentong di Pasuruan begitu bahagia 3 tahun yang lalu ketika sekolahnya dibangun kembali. Guru dan murid begitu riang mendapatkan gedung baru yang bersih. Namun sayangnya hanya 3 tahun saja. Kebahagiaan berubah menjadi malapetaka. Bangunan runtuh yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia, yang lainnya luka-luka. Dan yang paling menyedihkan, ada korban meninggal dunia. Siapa yang sangka seorang guru meninggal dunia karena kecelakaan di dalam kelas. Dan yang paling menyedihkan, muridnya juga ikut meninggal dunia ketika belajar di dalam kelas. Padahal sedang membaca buku dan mendengarkan penjelasan guru. Masalahnya, jangan sampai ada kesan sekolah di Indonesia mempertaruhkan nyawa anak bangsa. Begitupun mengajar bagi guru-guru. Seharusnya sekolah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak didik dan guru. Sehingga murid menjadi trauma dengan sekolah dan belajar karena peristiwa ini. Hal inilah yang harus dicegah. Akhirnya sekolah terkesan mahal karena bisa merenggut nyawa anak didik dan gurunya. Padahal akibat kesalahan konstruksi sekolah, bangunan yang baru dibangun 3 tahun lalu begitu ringkih dan mudah roboh. Sehingga bisa bermain-main dengan nyawa para pendidik dan murid. Kontraktor harus bertanggung jawab karena telah lalai dengan membangun konstruksi ala kadarnya. Mungkin bukan hanya kontraktornya saja, tapi semua yang terlibat harus bertanggung jawab, termasuk aparatur negara di dalamnya. Pemirsa masih di Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait dengan bahayanya ya sekolah taruhannya nyawa ini, karena kalau kita sekarang sekolah-sekolah banyak, belum lama ada sekolah yang rubuh dan juga bahkan ada jembatan yang menuju sekolah juga ada yang rubuh. Ini kan berarti kualitas pendidikan Indonesia masih dipertanyakan kelayakannya. Dan sekarang kita akan membahas dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir di studio Parlemen. Di sini Dr. Dirgantara Wicaksono, SPD MPD selaku pengamat pendidikan. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kemarin ada berita bahwa ada sekolah yang roboh lagi nih Mas. Ini berarti kualitas pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan. Sebetulnya anggaran APBD 20% ini sudah terrealisasikan belum sih sebetulnya? Bicara tentang anggaran pendidikan, memang ketika kita telah lebih jauh, ini membuat sebuah momok tersendiri. Karena anggaran pendidikan 20% ketika kita implementasikan, tentunya seharusnya tidak ada lagi terjadi yang di Pasuruan kemarin. Sampai atap roboh, ada jembatan yang belum yang menghubungkan antar wilayah atau daerah, bahkan banyak sekali infrastruktur sekolah-sekolah yang masih sangat minim kondisinya. Menurut hemat saya ini bukan masalah anggaran, tetapi ada sebuah kekosongan atau sebuah pengawasan anggaran. Oleh sebab itu kemarin Pak Menteri mengutus Inspektorat Jenderal di bawah Prof. Mukhlis Erludin untuk melakukan tinjauan langsung, tinjauan ulang, dan baik secara tata kelola anggaran sampai ke daerah ataupun secara infrastruktur. Karena masalahnya ini ada SD negeri, kan gitu. Kita sangat miris kenapa ini SD negeri. Kalau swasta atau dikelola sekolah, yayasan, itu kita lihat banyak lah di pelosok negeri. Tetapi ini permasalahan yang paling mesin yang sangat-sangat miris adalah ini SD milik negara dan pemerintah wajib bertanggung jawab atas hal ini. Gitu. Ini kan yang dilihat kita bahwa yang di Pasuruan kemarin itu pertama pembangunan dari sekolahnya sendiri, infrastrukturnya sendiri. Apakah sebaiknya memang dipisahkan saja antar kementerian? Apa harus dilimpah ke PUPR sendiri atau memang baiknya kembali lagi ke pendidikan? Yes, memang ketika bicara tentang dipisah atau digabungkan atau PUPR dengan Kemendikbud, ini sebenarnya sudah ada porsinya. Menurut saya saat ini sudah pas untuk pengelolaan pendanaan khusus ada di Kemendikbud. Tetapi masalah utamanya adalah bagaimana pengawasannya, pengawasan sampai ke dalam. Karena beberapa tajuk ada yang kemarin saya lihat di media bahwa menyebutkan ini ada korupsikah di dalamnya, atau ada pemotongan, atau ada pemangkasan. Nah, ini yang harus dikawal benar ini di dalam kabinet yang saat ini, harus dikawal benar, dan ini PR besar
Pak Menteri, Pak Nadiem Karim untuk melakukan, menurut saya perlu ada revolusi di dalamnya. Revolusi terkait apa? Terkait anggaran pendidikan dan juga terkait dengan pengawasan secara holistik dan parsial sampai ke titik sekolah yang paling bawah. Gitu. Nah, terkait dengan pengawasan itu sendiri, bagaimana sebetulnya tepatnya pemerintah dalam melakukan pengawasan dana tersebut? Yes, pemerintah tidak bisa sendiri tentunya. Kenapa? Karena ini sudah sistem. Jadi siapa menterinya ketika di bawahnya masih belum berubah, tataran-tataran bawahnya masih di dalam, baik dari, kita tidak bicara dirjen, kita tidak bicara kabit, tidak bicara kasir, tapi jajaran di provinsi-provinsi. Karena pejabat-pejabat di provinsi kan masih sama. Dan itu sudah ada sistem pun yang terbentuk juga masih sama juga. Nah, sistemnya ini yang harus kita sama-sama awasi. Bagaimana pengawasannya? Hemat saya pemerintah harus bekerja sama dengan pihak-pihak swasta. Pihak swasta yang memang peduli dengan pendidikan. Contoh misalnya dengan teman-teman sekolah banyak di daerah Muhammadiyah, saya pikir sudah merata bisa bekerjasama dengan organisasi Muhammadiyah, khususnya di Dikmennya Muhammadiyah, ataupun dengan di NU, dengan sekolah-sekolah Ma'arif atau sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, ini sama-sama mengawasi dan tidak juga mengambil, atau komunitas-komunitas pendidikan banyak sekali. Misalnya contoh, kami kemarin langsung melakukan pengawasan. Kami di Backpacker Teaching Indonesia, kebetulan kami ada Backpacker Teaching Jawa Timur dan salah satunya ada di Madura juga. Kita langsung melakukan, ada apa sih? Ternyata dari hasil temuan kami, dan saya sendiri sebagai salah satu foundernya, ternyata memang dalam hal ini sudah banyak pengajuan gitu ya, sudah banyak perbaikan permintaan, tetapi tidak dikoneksikan. Tetapi mungkin bukan salah pemerintah saja, tapi ternyata Pemda daerah ini yang tidak segera memberikan, karena memang masing-masing daerah, karena sistem otonomi kita memiliki otonomi yang sangat luar biasa. Ketika memang anggarannya ada, tetapi untuk prioritas apa dulu? Nah, prioritasnya ini, dan tadi kembali lagi akhirnya mengkambing hitamkan baik dari PUPR atau misalnya ke Kemendikbud, ini ranahnya siapa sih untuk pembangunan ini? Baik. Akhirnya seperti itu. Tapi perlu nggak sih peran dari PUPR sendiri dan Kemendikbud dalam menjalankan program percepatan kemajuan pendidikan, baik dari sisi perbaikan fisik maupun kualitas? Sekarang kita lihat ya bahwa pendidikan sendiri kan nggak mungkin dia berada di bidang infrastruktur, bukan ahlinya lah anggapannya begitu. Nah, jadi tanggung jawab siapa memang itu harus dipertanyakan atau bagaimana? Iya. Kalau menurut hemat saya, dengan adanya satu data gitu ya. Nah, masalahnya kan gini, satu data kita ini masih belum connect. Jadi kita belum bisa bicara tentang anggaran pembangunan, itu kita masih saling menyalahkan. Dan hemat saya, kenapa tidak sama-sama duduk satu duduk bersama gitu. Dan ini memang posisi siapa? Tentunya kalau bisa pembangunan, tentunya sudah ada posisinya. Tidak mungkin Mendikbud mengambil ranah itu kan gitu. Tetapi ada baiknya, masalahnya komunikasi antar kementerian pun tidak terjalin kompak gitu ya. Kenapa? Ini sudah terbukti banyak kasus, dan ini mungkin bisa difasilitasi oleh teman-teman Komisi 10. Ya, karena ini PR besar nih. Inilah tugas salah satu teman-teman di Komisi 10 untuk dapat memaksimalkan fungsinya dan menduduk barengkan mereka. Gitu ya, menduduk barengkan untuk apa dan bagaimana langkahnya. Saya pikir ketika sudah ada solusi bersama, duduk bareng, atau minimal langkah cepatnya adalah masing-masing pimpinan daerah ini mengambil sikap. Ketika ada seperti ini, bagaimana penanggulangannya? Tugas siapa? Tugas si pemimpin daerah, baik bupati ataupun gubernur. Berarti memang sudah ada harus koordinasi antara di Komisi 10 juga, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya juga bantuan dari Pemda juga nih harus. Good, itu yang utama. Karena mereka yang tahu pemetaannya nih, yang tahu paling cepat. Oh, ada kasus sini, ada permasalahan itu. Baik, Mas Trika, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Pemirsa, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai.
Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait dengan ngerinya ya mengenai banyaknya infrastruktur pendidikan yang masih belum diperhatikan oleh pemerintah. Iya, betul. Kita masih bersama dengan Mas Dirgani, kita membahas terkait dengan sebetulnya balik lagi masalah anggaran, Mas. Apakah memang realisasi anggaran ini sudah benar-benar terserap dengan baik dan juga ini mampu menjawab semua permasalahan pendidikan di Indonesia kalau Mas Den? Iya, menurut saya apakah sudah terserap dengan baik? Tentunya belum. Kenapa belum? Walaupun anggaran itu terkesan memang besar. Oke, besar, tetapi masalahnya adalah apakah yang besar 20% itu masing-masing provinsi atau pimpinan pemerintahan daerah sudah memaksimalkan anggaran itu? Ternyata kan belum. Yang sampai saat ini yang baik oke lah Jakarta sudah oke, gitu kan. Terus Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi sudah sangat luar biasa sampai 19,4% terakhir main anggaran tahun lalu ya. Nah, bagaimana di daerah-daerah? Itu masih menomor 8 tentang pendidikan. Yang lain pasti bicara tentang infrastruktur, tentang pengembangan daerah dan perekonomiannya. Padahal salah satu unsur terpentingnya adalah penguatan pendidikan ini kan untuk bagaimana Indonesia bersiap nih. Tahun 2035 kita akan memasuki puncak bonus demografi Indonesia. Dan itu yang lagi sekarang Mendikbud dan Pak Nadiem Karim dengan mempersiapkan langkah yang sana. Makanya dengan era Liquid Society ini ada sekarang nanti ke depan kita ada pembaharuan sedikit tentang kurikulum. Mana saya juga sudah diundang oleh teman-teman di Puskur. Kita bagaimana untuk kurikulum berbasis teknologi. Nah, itu sedang kita termasuk salah satu tim. Kita lagi mengusung bagaimana di daerah-daerah ini agar tidak tertinggal. Gitu ya. Walaupun pertama kali sekali lagi yang paling penting ada infrastrukturnya. Teknologi sudah canggih, kalau listriknya hidup segan mati tabung itu mesti bayar sendiri. Baik, kalau misalnya kita melihat kembali lagi, di sini kan Pak Presiden Joko Widodo bilang ke kita bahwa akan ada fokus kita terhadap pembangunan SDM sendiri. Nah, sedangkan dari segi pendidikan saja kita menemukan hal-hal seperti ini. Nah, ini harusnya pemerintah tuh bagaimana atau dari Pak Presiden Joko Widodo melakukan kebijakan apa sih agar jangan sampai terjadi seperti ini supaya fokus terhadap pembangunan SDM ini? Menurut hemat saya, bicara tentang SDM, perlu ada pimpinan-pimpinan yang kuat juga untuk melakukan menjawantahkan apa yang dirumuskan oleh pimpinan negara ataupun Mendikbud. Masalahnya gini, seperti tadi saya sampaikan, ini SDM di bawah, di provinsi, di dinas kabupaten, di provinsi ini masih sama nih, orang-orang masih sama dan polanya masih sama juga, gitu. Kemarin saya berbincang dengan teman-teman daerah, dengan teman-teman NTT sama teman-teman Pontianak gitu ya. Itu
mereka sampaikan masih sama. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bicara tentang pembinaan SDM itu paling penting. Kenapa? Karena SDM unggul itu yang kita cita-citakan bersama. Tetapi konkretnya apa? Regulasi itu tidak akan berjalan ketika tidak mengubah juga SDM pimpinan-pimpinan daerah yang ada di skup yang paling terendah. Kenapa? Karena kembali lagi teman-teman, memang di sini banyak teman-teman daerah gitu ya yang mengeluhkan, terutama teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, ini banyak mengeluhkan sistem regulasi kita yang belum berpihak terhadap mereka. Kenapa? Karena memang masih ada kepentingan pimpinan daerah di dalamnya. Gitu. Nah ini kalau membahas terakhir Mas, sebelum kita tutup, ini bahas terkait masih infrastruktur nih, infrastruktur dari pendidikan. Sebetulnya dari otonomi daerah tadi Mas bilang tadi, perlu nggak sih ada yang dirubah dari aturan otonomi daerah untuk pendidikan sebetulnya? Yes. Ini menurut saya perlu tinjauan kembali untuk khususnya untuk regulasi anggaran pendidikan. Kenapa perlu ada catatan khusus dan peninjauan kembali? Karena yang ada di lapangan ini masih belum bisa, atau teman-teman di daerah, di pimpinan provinsi daerah ataupun kabupaten ini belum bisa connecting kuat dengan pemerintah. Walaupun otonomi, perlu ada pengawasan juga, pengawasan secara khusus, dan kalau perlu didudukan bareng untuk fokus membicarakan anggaran 20%. Menurut saya ketika benar-benar masing-masing provinsi, masing-masing daerah kabupaten itu menerapkan anggaran 20% full untuk pendidikan, clear masalah. Masalahnya adalah belum utuh, masih ada yang 5%, masih ada yang 9%. Kita lihat NTT terendah ketiga se-Indonesia mutu pendidikannya, ya selain dari Papua. Nah, kita lihat apa yang masalahnya kurang, ya salah satunya anggarannya. Masih 16 sekian persen, maksudnya masih sangat jauh penganggarannya. Dan ini perlu bagaimana caranya? Memang kita tidak bisa maksa, tetapi perlu didudukkan sama-sama. Dan salah satunya ini bisa difasilitasi sebagai fasilitatornya, memfasilitasinya adalah teman-teman di legislatif, yaitu pimpinan-pimpinan DPR Komisi 10 gitu. Baik, berarti ini terkait dengan pendidikan memang sudah seharusnya koordinasi antara kepala provinsi dari gubernur, baik pun para pemimpin provinsi lainnya dan juga pemerintah pusat harus bekerja sama untuk bisa menerapkan atau merealisasikan anggaran 20% untuk pendidikan ini Mas ya. Baik Mas Dirga, terima kasih banyak sudah hadir di Parlemen. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline surat kabar dan juga 3 berita utama serta tajuk utama yang sudah kami bahas bersama dengan narasumber. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Mas Dirga. Terima kasih, sama-sama Mas.